Selamat siang, Bima dan Borneo, dan tim IDSC 2026. Nah, jadi kita akan diskusi terkait dengan IDSC. Kemudian ini masih belum, mungkin yang pertama saya jelaskan untuk IDSC itu sendiri. IDSC sendiri itu apa? Oke, sebentar. Saya share screen. Nah, jadi IDSC itu merupakan suatu ajang kompetisi di bidang yang berkaitan dengan data, atau lebih khususnya itu data mining atau penggalian data, di mana dalam IDSC itu kita itu diberikan suatu data, kemudian kita itu diminta untuk menganalisis, mencari pengetahuan yang informasi yang berharga dari data itu seperti apa, gitu. Menggunakan konsep, biasanya untuk menggali informasi itu kita biasa menggunakan konsep-konsep dalam data mining. Nah, jadi di IDSC 2026 ini apa, kompetisi ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat pemahaman kita itu tentang data mining. Nah, mungkin saya jelaskan data mining dulu. Jadi sebentar ya. Nah, ini penjelasan umum dulu biar apa? Jadi data mining adalah apa? Bukan data mining, tapi knowledge discovery in database atau KDD. Adalah suatu proses untuk menemukan pengetahuan yang berharga dari suatu database atau basis data. Nah, ini. Nah, kemudian tahapan KDD, nah itu ada yang pertama itu namanya ini, apa? Dari raw data, itu dilakukan data pre-processing. Kemudian setelah data pre-processing, ini data mentah ini masih kotor. Kotor itu maksudnya masih ada salah input data, ada salah input data kosong, atau tidak lengkap. Nah, dari raw data ini sebelum dianalisis itu biasa dilakukan dalam KDD itu dilakukan data pre-processing. Di sini ada yang namanya itu data cleaning, data transformasi, ada data seleksi fitur. Data seleksi. Ini bisa seleksi data atau seleksi variabel. Nah, setelah dilakukan data processing,
itu baru masuk ke data mining. Nah, data mining itu apa? Data mining itu adalah proses penggalian data atau mencari informasi yang berharga dari suatu basis data. Nah, dan data mining itu ada macam-macam. Ada proses untuk mencari informasi ada macam-macam tekniknya. Teknik data mining ada macam-macam. Teknik data mining. Nah, yang pertama itu ada data prediksi. Kemudian ada data clustering, pengelompokan data. Data clustering. Kemudian ada juga yang namanya klasifikasi. Klasifikasi data atau data klasifikasi. Bima sama Borneo sudah ngambil data mining kemarin ya? Ya. Bima sama Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya? Nah, ya sudah berarti. Klasifikasi data sama assumption rule. Sebentar, ini ada deskripsi data. Asosiasi. Nah, kemudian baru setelah dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik ini, baru itu keluar hasilnya baru interpretasi data. Nah, kemudian menyambung ke soal-soal yang ada di sini, detail. Ini misinya itu data deteksi, BC encoding, transaction relation. Nah, ini masih kurang tahu. Nah, di sini ada binary classification. Nah, ini kemarin Bima milih klasifikasi karena agak mudah ini ya. Nah, kemudian ini ada volume segmentation. Nah, ini salah satu data main. Ini image processing, volume segmentation, glaucoma detection. Nah, detection ini dia menggunakan gambar datanya ini. Nah, itu. Nah, kita fokus yang ke sini, klasifikasi. Kita sini yang Blue Gade ini klasifikasi dia. Nah, baru klasifikasi. Kita pilih yang klasifikasi. Nah, kalau klasifikasi kan sudah tahu semua, Pak. Tahu semua. Klasifikasi tahu semua, Pak. Menentukan kelas suatu data berdasarkan data yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian metode klasifikasi ini, dia itu
Ya, kemudian untuk melihat tahapan klasifikasi itu dia ada sebentar. Klasifikasi itu ada sama apa? Kan proses klasifikasi itu dia bentar. Pertama menentukan itu proporsi data training dan testing. Bentar. Oke, proporsi. Enggak, metode dulu. Tentukan metode klasifikasi, kemudian menentukan proporsi data training dan testing, kemudian menentukan metodenya, proporsi data training testing, kemudian ini melihat akurasi, menentukan akurasi. Ini biasa menggunakan matrik konfusi. Nah, jadi ini. Nah, jadi ini untuk yang Brugat ini tadi. Dulu untuk klasifikasi seperti ini. Nah, biasanya di IDSC itu yang jadi tantangan itu ini. Biasanya itu datanya itu masih data kotor. Nah, jadi ini tadi sudah saya lihat apa dia kotor. Kemudian diperlukan suatu metode untuk data cleaning sama ini. Ini. Kemudian tantangan yang di Brugada tadi, datanya itu mentah, data cleaning. Kemudian ini. Kita diminta untuk menentukan metode klasifikasi yang bagus. Kemudian kita diminta untuk menentukan proporsi data training dan testing yang bagus, sehingga menghasilkan akurasi yang bagus. Nah, jadi tantangan di yang Brugada tadi itu datanya mentah, kita diminta untuk membuat bagaimana data preprocessing itu semakin bagus, sehingga nanti hasil analisisnya itu lebih bagus. Kemudian kita diminta untuk menentukan metode klasifikasi yang menghasilkan akurasi paling tinggi. Kemudian proporsi data training sama testingnya yang tepat, sehingga akurasinya itu semakin tinggi. Nah, ini tadi sudah saya coba-coba. Jadi yang Brugada tadi ini. Nah, kemudian biasanya yang perlu dihitungkan, saya tambahkan satu lagi. Jadi logika itunya. Yang perlu diperhatikan atau dalam tanda kutip yang menjadi penilaian IDSC. Dalam IDSC itu yang pertama input data. Yang kedua itu input data preprocessing. Yang ketiga itu metode klasifikasi.
Yang keempat itu, nah ini kalau yang klasifikasi ya, penentuan proporsi data training dan testing. Dan yang terakhir adalah tingkat akurasi yang paling tinggi. Nah, jadi ini. Jadi yang jadi penelitian itu bagaimana cara kita input data, processing, metode klasifikasi yang bagus itu pakai metode apa, proporsi training testing, dan akurasi. Nah ini, nah ini tadi sudah saya coba. Nah, datanya kan dia ternyata seperti ini dia datanya. Nah, datanya seperti ini. Sebentar. Saya lihat ini ya dulu. Human segala upload ini. Inilah yang dinilai. Jadi data loading, maksudnya apa? Ya data yang tadi itu. Kemudian langkah reprocessing, ini jadi yang bisa di reproducibility kan. Kemudian data training, value, test split. Nah, jadi data trainingnya bagaimana untuk menentukan, data testingnya bagaimana, pembagian datanya bagaimana. Nah, jadi ini yang jadi penilaian. Salah, saya buka sini. Nah, di sini tadi Brugada itu, dia isinya itu ada 363 subjek. Nah, yaitu dalam 363 itu dia ada 76 pasien yang diagnosis Brugada dan 287 yang sehat. Nah, sehat. 76 diagnosis dan sehat. Nah, jadi saya tes, jadi saya lihat datanya itu di mana? Datanya itu ada di metadatanya ini. Nah, metadata. Nah, metadata ini kan. Nah, ini yang tadi jadi inputan. Nah, setelah saya lihat, ternyata, tapi memang akal-akalannya itu, apa akal-akalannya manip tantangan dari dewan jurinya itu, harusnya kan kalau dari keterangan, Brugadanya itu kan 0 sama 1 ya. 1 itu dia kena Brugada, 0 itu dia tidak kena Brugada. Brugada ini sindrom, nah sindrom itu ya. Nah, ternyata di sini tuh masih ada angka 2-nya. Masih ada kelas yang harusnya 1 0 1. Tapi di sini ada kelas 2-nya. Nah, kalau data ini kita analisis mentah-mentah seperti itu, otomatis kan yang 2 ini pasti terjadi misklasifikasi kan. Karena ya harusnya 1 0 saja, kok ada 2, pasti ini akan apa menyebabkan hasil analisisnya itu dia tidak bagus. Nah, ini saya hitung manual. Untuk yang 0 itu berapa? Yang 0 itu ternyata dia itu nilainya 287, yang 0-nya 287, yang satunya itu 69, dan yang 2-nya itu 7. Nah, ketika saya cocokkan dengan data ini ya, nah data ini, dia itu sudah benar 287 itu yang dia sehat. Nah, kemudian yang sakit itu 76 terdiagnosis sakit. Nah, 76 ini dia ternyata dapatnya ternyata 69 tambahkan 7. Jadi oleh panitianya mungkin yang satu ini ada 6 data, ada 7 data yang dirubah jadi angka 2. 7 data yang dirubah jadi angka 2. Nah, kalau kita seperti ini, maka kita harus, ya ini termasuk salah satu tantangannya, harus kita processing dulu. Nah, jadi saya coba ini ya. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus bisa menginput data. Nah, ini saya siapkan untuk package yang digunakan nanti. Misalnya saya membuat program Python-nya ya. Kan mas, kalau saya hapus semua aja dulu. Nah, ini saya package-nya. Nah, kemudian cara untuk baca datanya. Nah, pertama-tama ini sudah saya clean-kan tadi. Nah, data mentahnya kan ini kan. Nah, ini kita harus bisa membaca datanya dulu. Oke.
hubungan current time. Oke, sebentar ya. Nah, sudah masuk nih. Nah, ini harus bentar, sampel data. Masukkan sampel data ini ya. Oh, sama aja dia tetap tidak mau masuk ya. Oke lah. Nah, jadi langkah pertama kita harus bisa membaca datanya. Nah, kemudian karena ini sudah tingkat kompetisinya itu apa? Ada beberapa teknik yang tidak kita pelajari. Maksudnya ada beberapa metode-metode itu yang ini sudah sifatnya umum. Nah, kita bisa saja menggunakan itu apa? Bantuan AI untuk mencari metode yang pas untuk ini gitu. Nah, jadi ini saya sudah apa? Coba cari-cari di AI tadi. Nah, yaitu kalau baca data kan cuma ini aja kan apa? Jadi kita menggunakan Panda supaya jadi tabelnya bentuknya. Kemudian kita ini bukan yang cleaner tapi yang ini. Nah, ini kita ganti yang metadata. Nah, jadi yang langkah pertama itu kita harus bisa membaca datanya dulu. Oke, konten selama semuanya. Nah, ini sudah kebaca datanya ya. Nah, setelah data yang kebaca, ini saya anggap yang pertama itu sudah, nah ini tadi sudah clear input data ini. Nah, berikutnya, datanya kan masih mentah itu. Nah, datanya kan masih mentah. Kita lakukan data processing. Nah, setelah kita bacanya, datanya tadi, nah itu kan sangat ini ya, apa? Masih ada yang data dua ini. Nah, kalau data yang kayak gini itu namanya data ini, data salah input. Nah, data salah input. Maka kita benarkan dulu. Nah, kita benarkan dulu. Hmm, Misalkan gini, apa? Saya kasih cara itunya. Jadi kelihatannya yang apa? Saya punya data berikut. Berikut eh, masih ada data yang miss yang kelasnya 2. Tuliskan sintak untuk merubah kelas 2 menjadi kelas 1. Nah, itu. Nah, ini langkah yang pertama ini namanya adalah data transformasi. Oke, data cleaning. Ya, data cleaning lah. Tapi cleaningnya itu cleaning ya transformasi. Dia merubah data menjadi itu dia. Kan ini langkah kedua dalam ini ya apa? Dalam KDD ya. Dalam KDD itu berarti ini data pre-processing. Input data, processing. Nah, ternyata dia itu masih ada yang kotor. Ini saya anggap aja 2.1 gitu. Data cleaning. Nah, jadi kita rubah dulu tadi. Nah, ini. Nah, df juga ada. Nah, kita rubah dulu. Ini namanya data cleaning. Nah, jadi kita replace yang ada angka 2-nya menjadi 1. Nah, kemudian
apakah ini ada berapa variabel nih? Ada 1, 2, 3, kemudian ini kelasnya ya, bukan ini kelasnya ya. Di sini ada 3 variabel dan kelasnya 1. Nah, dari sini, apakah pasien ID-nya itu dia akan ikut dianalisis? Nah, jawabnya tidak kan, karena pasien ID ini dia tidak itu apa? Ya, yang pengaruh kan cuma basal pattern sama sudden death-nya aja kan ini. Nah, pasien ID kan dia kode unik aja gitu kan. Nah, maka kelas kedua itu, nah ini masih dalam data processing, kita hapus 2.2. Nah, kita hapus yang bagian ini data transformasi, ya data apa? Seleksi, data seleksi ya mungkin, data selection. Kita namakan aja data seleksi. Kita milih variabel mana saja yang ingin kita analisis. Nah, seleksi. Nah, ini sebenarnya kalau yang paling bagus itu kita ngoding sendiri, tapi karena sudah terburu waktu, jadi kita anu aja apa, pakai yang cepet-cepetnya aja. Tapi kalau misalkan nanti ada masih ada waktu, dari yang cepat ini nanti kita coba jabarkan, kita coba coding pakai codingan sendiri yang bukan yang package-package langsung seperti ini. Sebentar-bentar. Oke, hilangkan variabel pasien. Pasien dan gunakan data Brugada sebagai variabel kelasnya dan yang lain variabel itu apa kelas ya variabel penentunya. Jadi seperti itu. Oke, nah ini kok hilang ya. Sebentar. Hilangkan variabel pasien berdasarkan variabel penentu X. Oh ya, ini X-nya itu dia yang X-nya itu selain pasien dan Brugada. Jadi yang variabel X-nya itu yang pasien sama Brugadanya dihapus, yang Y-nya itu Brugadanya. Ini kelas X-nya sama kelas Y-nya. Oke, berarti data seleksi. Oke, sebentar. Nah, jadi yang X itu, nanti itu data variabelnya. Jadi yang sudden death sama yang itu tadi, ini ID sama Brugadanya dihapus. Kemudian yang Y-nya itu yang Brugadanya saja. Nah, Y-nya itu yang Brugadanya saja. Nah, Y-nya itu Brugadanya saja. Nah, misalkan ini, jadi eh, print X, print Y, coba. Misalkan saya lihat print X, print Y. Nah, jadi ini yang jadi variabel itunya apa? Asal pattern sama sudden death. Kemudian ini adalah yang Brugadanya. Tadi yang Brugadanya sudah di apa? Replace ya, dua jadi satu ya. Coba sekarang ini eh, saya ingin mengetahui yang angka 0 sama satunya itu berapa jumlahnya. Ingin mengetahui jumlah kelas 0 dan 1. Oke, jumlah ini value cons nih. Oke. Nah, misalnya sini ya, saya ingin tahu jumlah kelasnya print
jumlah kelas. Nah, 2787 sama 76 ini sudah sesuai ya. Nah, pertama ini sudah sesuai sama 76 sama 287-nya. Sama 287-nya sudah, ini yang itunya. Nah, sekarang yang ketiga, kalau klasifikasi, yaitu kita menentukan metode. Ini data mining-nya. Data mining, klasifikasi. Bentar. Nah, data mining klasifikasi. Nah, pertama itu kita tentukan metodenya. Anggap 3.1 menentukan metode yang paling akurat. Nah, saran saya untuk menentukan metodenya ini, kalau kita masih mencari-cari gini ya. Nah, jadi kita itu jaga terfokus sama satu metode aja. Kita fokusnya ke banyak metode, ini kita bandingkan metode itu. Jadi sekali kita analisnya itu secara paralel gitu, bersamaan, cara bersamaan. Mantap. Dari data tersebut, carikan metode klasifikasi yang menghasilkan akurasi paling akurat dan bisa dirubah-rubah porsi data training testing. Ya, rubah-rubah porsi nanti aja lah. Yang paling akurat saja. Nah, jadi seperti itu. Aduna algoritma klasifikasi, stratified Caval cross validation. Ini kan bagi data menjadi bagian fokus seimbang. Nah, ini yang kita gunakan ini. Nah, jadi ini boleh menggunakan skalan ya. Skalan boleh, skibos boleh. Supaya yang disampaikan di sini kan. Make sure your team utilize the right library for this special format. EG, for step. Dia pakai Python boleh, scikit-learn boleh, PyTorch atau TensorFlow juga boleh. Nah, scikit boleh kan? Sebentar. Juga ada. Nah, ini mungkin kita kita lihat lagi WFDB ini yang seperti apa. WFDB. Nah, WFDB ini seperti apa? Nah, tapi saya coba yang pakai ini dulu aja. Pakai yang itu. Tapi mungkin saya kan nganalisnya pakai metadatanya ini ya, metadata ini. Tapi sebenarnya kan di filesnya ini dia itu ada data yang formatnya dat ini. Nah, mungkin dengan format data dat ini itu variabel yang di sini. Nah, variabel yang di ini sebenarnya metadatanya terlalu kecil dia itunya ukurannya. Jadi dia ini hanya ada dua variabel penentu saja, basal dan student date. Jadi variabel penentunya cuma ada dua. Nah, artinya sudah saya searching tadi memang ini terlalu kecil, maka akurasinya kecil dia. Nah, mungkin ketika kita nanti analisis yang bagian ininya, ketika kita analisis yang bagian filenya ini, mungkin dari filenya ini mungkin bisa menambahkan variabel-variabel tambahan lagi. Nah, misalkan di sini ada variabel apa gitu yang bisa meningkatkan ininya
yang bisa dipelajari sehingga tingkat akurasinya makin tinggi nanti. Tapi saya pakai data yang metadata yang dulu. Iya, ini misalkan, nah ini sudah, nah ini kayak modelnya ini apa betul ini? Nah, escape box ini dia kan nggak ada kan tadi. Boleh nggak ini kira-kira? Tapi kita, mungkin nggak boleh, nanti kita hapus saja ini. Nah, misalkan saya gunakan yang ini ya. Eh, salah. Ini package-nya. Nah, package-nya itu sini. Kemudian saya butuhnya, ini X-nya tadi juga ada. Sebenarnya X, Y-nya itu seperti ini langsung lebih cepat ya, nggak usah yang drop-dropan tadi ya. Nah, ini. Pakai logika drop boleh, hapus boleh. Ini kan langsung tentukan kan. Ya, milih yang basal pattern sama sudden death. Lalu ini Y-nya itu bagian bugadanya saja. Gitu. Rasa drop-dropan bisa juga sebenarnya. Nah, modelnya itu kita pakai ini. Ada logistik, Decentrally, Random Forest, SGBoss, SVM, sama K-nearest neighbor. Jadi tantangan para analis data itu, tantangannya itu apa? Menentukan metode yang paling akurat untuk menganalisis data itu tantangannya. Kemudian ketika misalkan pakai data A ini ya, yang paling bagus random forest. Belum tentu pakai data yang lain itu random forest yang paling bagus. Jadi tingkat akurasinya itu tidak hanya ditentukan oleh metodenya, tapi dia itu juga ditentukan oleh datanya juga. Nah ini salah satu uh, cara untuk apa stratified scaffold ini. Nah, jadi nanti ke dalam satu kelompok itu nanti ya isinya coba-coba ini, coba-coba cari-cari metode, kira-kira yang paling bagus itu yang mana gitu. Mbak ini kita silakan ini ya sudah. Nah inilah kita jalankan. Logistic is not defined. Oh ya, package-nya belum dijalankan. Saya jalankan semuanya aja, jalankan semuanya. Mulai ulang dan jalankan semuanya ya. Nah ini sudah. Nah ternyata dengan metode stratified sampling tadi ini, yang paling besar adalah yang logistic regression. Dia tingkat akurasinya 79,62. Nah, pengalaman yang Kak itu kemarin, Kak Alfa kemarin, itu dari kampus-kampus lain itu dia bisa sampai dapatnya 90-an dia. Nah, nanti yang diadu ininya, yang diadu itu ininya, tingkat akurasinya. Nah, misalnya kita rubah ini kan masih menggunakan itu tadi ya, menggunakan uh, teknik ini stratified scaffold. Nah, kita belum memasukkan teknik mengganti-ganti proporsinya. Kita masih menggunakan teknik. Nah, tambahkan metode, tambahkan sintaks untuk nah gini aja, kita curhat aja di sini. Nah, kita curhat aja, ini hasil ujinya. Hasil ujinya masih kecil ya. Saya ingin hasil ujinya di atas 90%. Mungkin dengan pengaturan proporsi data training dan testing. Nah, jadi seperti itu.
Nah ini, namun saya harus bicara jujur dari si dataset, penguasaan ada akurasi itu batas maksimal base error. Maka maksudnya itu ini, data Anda hanya punya dua variabel penentu, basal dan sudden. Nah, jadi ya itu apa? Masalahnya kemudian datanya itu tidak anu juga apa? Dia itu lebih banyak yang sehat daripada yang sakit, tidak imbang dia. Sehingga apa? Ya kalau menurut saya ini eh, itu apa? Variabelnya itu terlalu sedikit gitu loh, untuk menentukan eh, dia tuh bergada atau enggaknya gitu. Nah, mungkin ini jadi setelah setiap kita ingin naikkan itu mesti ada muncul masalah baru, dan masalah itu coba kita nganu, kita cari solusinya. Nah, mungkin bayangan saya tadi salah satu masalahnya mungkin kan datanya cuma ada dua ya. Nah, mungkin ini salah satu ini nanti bisa dianalisis sehingga dia itu menambahkan variabel yang ada di sini mungkin metadata. Mungkin itu salah satu tantangan dari yang data Brugada ini. Nah, jadi itu. Tapi mungkin saya coba yang itu aja ya, Pak. Saya coba menambahkan itu loh. Eh, kita coba untuk meningkatkan. Nah, jadi ini akurasi kan segini ya. Kita coba untuk meningkatkan akurasinya dengan teknik pembagian proporsi data training dan testing. Apakah dia itu bisa meningkat? Nah, kalau ternyata dia masih belum meningkat, nanti kita cari cara yang lain gitu. Nanti kalau tidak meningkat, cari cara yang lain gitu. Nah, jadi IDSC itu seperti itu, IDSC itu. Apa? Eh, kita selalu diminta untuk mencari suatu metode sehingga akurasinya itu semakin eh, besar ya. Makanya itu IDSC kan belajar analis data kan. Jadi saya punya data, gimana caranya menganalisis data ini, nah, metode apa yang bisa kita terapkan seperti itu sehingga hasilnya paling akurat. Saya ingin ini aja, Pak, dari sintak ini, tambahkan untuk bagian data training dan testing. Nah, karena di sini kan dia juga bilang apa? Processing step. Nah, processing step-nya itu yang tadi, data training dan testing split-nya. Training dan testing split-nya itu bisa dilakukan untuk data ini. Ini sudah. Nah, coba ini kita copy, mungkin kita taruh di bawahnya aja ya. Nah, kalau saya pakai codingan baru aja ini. Metadata CSV juga ada. Saat ini di replace sudah, replace-nya sudah. Ini training testingnya 0,1 ini. Coba kita jalankan yang bagian 2 ini. Nah, ternyata dia malah turun dia. Coba kalau saya rubah lagi ini ya, 0,2. Nah, kalau 0,2, nah ternyata dia bisa meningkat sampai 80,82% dengan menggunakan metode KNN, Continuous Network. Nah, pakai KNN dia itu bisa meningkat dengan proporsi data training testingnya itu 0, ini apa 80 banding 20. Kalau ini saya 3, nah ini malah meningkat. Kalau 3 84, kalau coba 4
8. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, jadi untuk pertemuan yang hasil diskusi kita sampai saat ini, itu seperti ini. Jadi IDSC itu merupakan salah satu kompetisi di bidang analis data, analis data. Jadi kita diminta untuk untuk kasus yang Brugada ini kita diminta untuk melakukan proses klasifikasi untuk menentukan akurasi tertinggi. Kemudian tadi sudah kita baca datanya. Pertama kita sudah bisa menentukan data. Kemudian kita baca datanya, ternyata ada data yang kelasnya itu masih salah gitu. Jadi sudah kita perbaiki cara perbaikinya. Kemudian ada data juga yang tidak perlu dianalisis, yang bagian pasien ID-nya. Ini sudah kita keluarkan, kita seleksi data yang mau kita analisis berdasarkan basal, Schwaden, sama Brugada. Kemudian di sini kita juga mencoba untuk memilih model-model atau teknik metode-metode yang digunakan untuk metode klasifikasi. Nah, ini ada logistik, decision, random, SG, support recognition, sama KNN. Yang pertama, kita gunakan semua metode ini menggunakan teknik stratified k-fold. Nah, karena hasilnya itu dia akurasi cuma 79. Kemudian kita coba yang stratified k-fold-nya kita rubah dengan membagi proporsi training testing-nya. Dengan teknik membagi proporsi training testing, itu kita dapatkan akurasi 84,4 dengan menggunakan metode K-nearest-neighbor. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Intinya itu apa? Intinya itu kita tetap selalu bertanya. Kita itu mencari tahu kira-kira datanya itu untuk memperbaiki datanya supaya dapat akurasi tinggi itu seperti apa. Nah, tanyanya di sini. Di sini seperti itu. Nah, ini saya masih punya bayangan lagi. Kira-kira memang ininya datanya itu memang cuma ada dua variabel penentu aja itu. Nah, kira-kira variabel penentunya bisa ditambahkan dengan cara kita tuh menganalisis yang bagian ininya dadat, veldat, sama head file-nya ini. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin ini ada kita sebenarnya nggak main detektif-detektifan sini nih ya. Nah, jadi ini di sini sudah ada clue-nya data tooling, make sure your team utilize the right libraries for this special format. Nah, WFDB for Brugada. WFDB. Nah, WFDB format .he. Nah, jadi yang saya analis tadi apa? Yang saya analis tadi masih yang metadatanya. Sebenarnya formatnya itu kan ada dua dalam Brugada ini. Ada yang WFDB sama yang CSV metadata. Yang WFDB-nya ini belum saya bongkar itunya datanya. Nah, kelihatannya ini tuh juga berpengaruh ini. Jadi ketika ini nanti saya bongkar isinya. Tadi kan masalah kita di Brugada ini, masalahnya tadi apa? Masalahnya kan dibilang itu ini nah ini mengapa sulit itu? Karena datanya punya dua variabel tertentu, basal dan student. Mungkin ketika kita nanti menganalisis ininya, ini belum saya analisis ya, tapi nanti kita kerja bareng. Ini belum saya analisis. Nah, clue lainnya itu kita belum bongkar yang bagian ininya, yang bagian WF apa tadi? Yang bagian WFDB formatnya itu belum kita bongkar. Yang kita bongkar itu hanya yang analisis metadata ini. Nah, ketika ini kita bongkar, nanti ketemu variabel lainnya, ini kita tambahkan di sini. Jadi selain basal sama sardin ini tambahan itu. Kalian saya sampaikan tuh paham nggak Bornea sama ini? Bornea sama Bima sama Abde. Ada bayang atau ada pertanyaan? Nggak ada sih Pak pertanyaan. Tapi yang saya sampaikan tadi kira-kira gimana? Ada bayangan atau pusing? Enggak sih Pak, aman sih Pak. Saya sudah ada bayangan. Sudah bayangan, punya bayangan ya? Setelah saya nganukan tadi ya? Sudah punya bayangan. Nah, tadi kemarin Bima itu mau analisis pakai itu ya, pakai CNN sama
LSTM itu ya. Nah, kalau Iya CNN sebenarnya itu yang nanti itu kalau CNN kalau nggak salah itu lebih ke arah apa, image processing dia tuh CNN tuh. Siapa? Itu eh, pun nah, kemudian ini data itu ada macam-macam. Data itu ada yang dia itu bentuknya biner, ada juga yang bentuknya data biner itu ada beberapa metode yang kuat untuk data itu. Ada yang image processing, ada beberapa metode yang kuat untuk data untuk menganalisis data itu. Kemudian ada yang bentuknya itu kategorik, itu ada beberapa metode yang kuat untuk menganalisis data itu gitu. Nah, tetap kita nanti tanyanya di mana? Tanyanya di sini. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin saya nanti kan saya coba carikan itu apa? Chat GPT yang premium ya, supaya kita bisa belajarnya itu lebih apa? Lebih akurat gitu. Seperti itu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Masih enggak kedengeran, Bima? oh ya Enggak kedengeran. Gimana? jadi itu kedengaran nggak Pak? Itu ada kedengeran. Gimana? Nah jadi itu sebenarnya tuh yang CNN LSTM itu rencana tuh yang mau kategori yang pertama itu kan datanya banyak tuh Oh, yang WFDM sama CSV yang tadi. Yang WFDM-nya itu, Pak. Oke, oke, oke. bukan yang ini Pak, kategori yang pertama Yang itu mana? yang tentang otak gitu. Nah tadi kan Otak. Bapak jelasin Yang Brugada itu yang kedua. Nah itu yang oh, yang P3B1 PB. C1 Nah, itu ya itu bisa itu. sebenarnya mau pakai itu, cuman itu bentuk filenya EDF gitu nah Pak, dan itu banyak, jadi kayak saya takut aja sih nggak apa Takut nggak bisa ngehandle gitu nah, itu anunya datanya Kak, apa? banyak sudah saya buka. Mesinnya Kak. Iya jadi Apa? kalau saya baca-baca kan kalau datanya banyak itu apa apa ya namanya, prosesnya Iya, tuh lama gitu nah, iya, proses lama. perlu GPU yang kuat gitu, tapi nanti saya pakai Saya ini NVIDIA yang ada kenapa. hmm, saya ada RTX 5070 ini di PC saya. Atau saya coba install ya, apa? Install yang offline apa? Nah, biasanya kalau data yang besar tuh dia pakai konsep tensor ya, apa? Pakai konsep tensor sama ini, pakai PyTorch. Nah, coba nanti Hmm. saya gitu kan, apa? PyTorch sama TensorFlow-nya saya install di sini. Terus nganu atau pakai remote itu ya. Jadi nanti Bima bisa apa? Remote di PC saya ini eh, dari manapun pakai laptopnya Bima gitu. Sehingga bisa di itu kan apa? Analysnya bisa di sini. Tapi RTX 5070 itu nganu ya, Pak. Medium dia kelihatannya. Apa Pak Tapi coba di aja. medium. RTX 5070 itu dia data medium kan anu. Oh Enggak juga ya. nggak tahu sih Pak, saya kurang ngerti masih, Iya. atau Anunya enggak ini. maksudnya apa untuk analis datanya. Mhm. Kalau tidak salah yang butuh yang big data itu sudah besar itu coba gini ya. Nah, jadi analis data itu kayak gitu apa? Analis data itu eh ya kayak gini ya, Pak. Nyari-nyari yang itu. Oh, ini bisa ini. Itu Pak ada Pak model CNN LSTM. Oh, ini ya SLM nih, Kak. Oke. Hmm. Oke, oke. Tapi ternyata ada dua opsi sih Pak saya sekarang.
ini atau enggak yang Brugada tadi tapi pakai random forest gitu. Nah, random forest iya ya. Random forest itu dia untuk biner saya pernah baca itu dia agak kuat juga dia untuk biner tuh. Untuk analisis yang Jadi kode biner tadi. jadi menurut Bapak bagus yang mana ya? Saya Bagus mana? Eh, kalau saya mungkin anu apa? Sebentar. Yang paling bagus itu dia tuh kalau datanya besar seperti ini dan alatnya kurang, itu kira-kira pemiranya sedikit. Kemungkinan untuk bagusnya itu anu apa? Kita pakai logika kan umum ya. Jadi kalau datanya susah dianalisis itu yang minat tuh dikit, peluang untuk eh, juaranya itu agak lebih besar daripada yang data yang mudah untuk dianalisis seperti ini. Karena ini punya pasti banyak kan. Tapi kalau kita cekkan lagi sama itu, sama kemampuan kita analisisnya. Kira-kira punya bayangan nggak kira kayak yang kalau yang besar ini? Yang kalau keyakinan enggak ya? kalau Ya yakin. neural networknya saya tahu Ya. polanya sudah, cara pengerjaannya tahu saya. CNN LSTM tuh tahu gitu. Tahu kan? Cuman Itu nyoba ini aja tapi alatnya itu. saya belum tahu nih apa yang EDF ini nah. Kan tadi saya buka itu kayak berantakan gitu nah. Oh gitu kan? Bingung saya masih. Iya, tadi saya coba sudah. Hmm, Dia harus pakai paket ini yang di Python itu buat baca. punya kan? Nah, atau nganu aja, kita kan ada kelompoknya ada anu ya, ada satu yang analisis Brugada, satu analisis P3 BCL ini. Oke, ya, jadi itu. Atau anu, Bima yang Big Three ini, yang Brugadanya kelompok yang lain. Terus kemudian satu kelompok isinya berapa kemarin? Satu kelompok Satu kelompok itu 2 sampai 4 sih. Cuman di 2 sampai kelompok 4 saya ya. itu yang ngundurin diri 2 orang, jadi sisa 2. Saya sama Bornya aja kelompok 1. Oh, oke sama Bornea. Terus yang satunya Abdi sama siapa Abdi? Oh, Abde itu sama Dayang sama Sama siapa lagi Jesse, sana? Ya, sama Jesse. Yardan sama Niki, Pak. Nah, mungkin itu dibagi aja yang kelompoknya itu apa? Abdi itu berapa masuk ke itu, masuk ke kelompoknya Bima untuk analisis P3 BCL ini. Yang kelompoknya Abdi nanti yang analisis yang Brugada ini, yang Brugada. Kemudian ini apa? Atau di ya itu Brugada seperti itu. Gimana kalau seperti itu? Nah, kemudian kita yang hari ini kan detailnya daftar ya. Kalau kita daftar aja ya. Ekstrasinya ini hanya masukkan tim gitu aja kan. Saya cek kemarin gitu sih, Pak. Ya. Kemudian untuk masukkan hasil analisis datanya nanti tanggal 25 ya. Tanggal 25 gitu kan. Iya, Pak. Nah, itu seperti yang ke Alpha kemarin. Alpha itu ya kayak gitu apa? Terus kemudian kita nanti ada itu juga ya, ada kuliah umumnya juga ya. Ada kuliah umumnya juga kan? Ada kayaknya. Ini, Tanggal 14 itu. hah? Ya itu ya, Tanggal ini kan. 14 itu. Nah, mungkin ketika nanti kuliah umum ini, nanti di-spill clue-cluenya, clue-clue untuk analisis itu seperti apa gitu. Nah, jadi ngikut kompetisi ini ya kita nambah itu ya, nah pengetahuan buat kita juga ya. Oke ya. Jadi seperti itu mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Gimana? Ini, Pak. Apa? Berarti saya gasin aja kayak ini. Yang CNN tadi. Yang channel. Ya enggak apa channel. Kemudian analisnya pakai yang di PC saya ini kan? Tapi nanti bantu ya, Pak. Ya, ya Bisa enggak, kan? kita belajar bareng. Saya pun Oh iya. kalau yang besar-besar gini ya juga belajar juga. Kita belajar bareng-bareng. Oke ya. Nanti menentukan nanti kelompoknya dituliskan itu aja. Apa? Tuliskan di grupnya biar Budina tahu juga apa
kelompok 1 siapa-siapa, Bima bondingnya sama siapa, kelompok 2 itu Abderify sama Deleuze itu apa nanti. Itu. Jadi intinya daftar dulu ya. Semoga kita sama pengetahuan dan semoga kita ya dapat itu dapat poin lah. Poin bisa kompetisi sama yang lain. Semangat terus. Udah gitu ya. Udah. Kita mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.